Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Selamat hari Minggu. Mari saya undang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama siapkan hatimu, pikiranmu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya benar-benar Kau hadir melawan kami semuanya. Terpuji nama, terima kasih Yesus. Selidiki kami Bapa, lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Karena Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang mengetahui setiap apa yang dalam lubuk hati kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Yesus, terima kasih. Yesus, selidiki aku. Lihat hati kami. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu memenuhi kami.
Baik Bapak Ibu dan terkasih, selanjutnya kita akan terus memuji-muji nama Tuhan. Biarlah setiap kita, roh kita bernyala-nyala di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Mari kita akan lagu pujian kita dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Ku tak dapat lupakan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih hati hamba yang ada dalam hidup kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Engkau berikan, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan kami berharga. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus
Sudah ketemu semua? Yes? Yes, Irun. Kita baca firman Tuhan Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Dengan judul perikop permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus minum dan dibaptis dalam basahnya saya harus menerima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk selamanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama-sama kita baca ayat terakhir. 1, 2, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Silakan Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti ujian apapun jua saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, inilah untuk diri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mencoba dalam roda kebenaran sampai selamanya. Katakan lagi, umat Tuhan, katakan, sungguh-sungguh katakan, kemanapun ku bawa, hati yang mencoba dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi katakan, inilah. Sungguh-sungguh katakan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang mencoba dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Amin. Apa yang kita punya? Kalau Anda punya uang, orang lain juga punya uang. Anda punya uang 1 juta, orang
lain punya 10 juta, nolnya nambah 1. Anda punya uang 10 juta, orang lain punya uang 100 juta. Anda punya uang 100 juta, orang lain punya uang 1 miliar, dan seterusnya. Anda punya harta, orang lain juga punya harta. Baiklah, kita punya keistimewaan, orang lain tidak punya, tapi kita punya, yaitu apa? Hati hamba. Amin. Yang mau punya hati hamba, angkat tangan. Sulit sekali, sulit sekali. Teorinya gampang, prakteknya sulit. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Halo, bagaimana Pak David? Sulit apa enggak? Hari ini kalau kau dicaci maki, kira-kira apa responmu? Apakah kau katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, walau dicaci maki tetap puji Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Minggu ini siapa yang sudah merasakan? Angkat tanganmu, siapa yang merasakan? Itu berarti mau diperlengkapi Tuhan, terus terima hati hamba yang sempurna. Men. Mungkin belum sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini saya sampaikan, ini firman berbicara juga kepada saya. Saya mengalami juga bagaimana rasanya tidak dihormati. Yesus dihormati apa enggak? Ya. Yesus berkata, kau juga harus mengalami. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan aku udah belajar sabar, aku udah sabar loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang masih kurang banyak sabar. Amin. Aku sudah berusaha memiliki hati hamba loh Tuhan. Kata Tuhan masih kurang sempurna. Untuk lebih sempurna, Tuhan izinkan praktek. Mungkin engkau keluar dari ruangan ini nanti, ada yang menyinggung perasaanmu di luar. Apakah tetap ku berkata aku hatiku hati hamba, men? Teorinya gampang, prakteknya sulit. Tapi tidak ada yang sulit bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Dikatakan di ayat 36, apa yang kamu kehendaki aku perbuat, kata Tuhan kepada Yohanes dan Yakobus. Karena Yohanes Yakobus berkata, Tuhan, nanti di tahtamu taruh kami satu di kanan, satu di kiri. Saya mau tanya kita, murid Yesus ada berapa? Ada 12. Ada berapa orang yang minta kedudukan? Ada berapa? Firman Tuhan tadi sudah kita baca. Siapa yang berkata, Tuhan taruh kami satu di sebelah kananmu, satu sebelah kiri? Siapa yang mengatakan? Yakobus dan Yohanes. Murid Yesus ada 12. Yang 10 lagi kemana? Di mana yang 10 lagi? Baca ayat 41. Salah seorang baca ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ada di mana yang 10 lagi? Ada di situ. Saya mau tanya kita, sebenarnya murid Yesus laki-laki apa perempuan? Laki. Murid yang pertama, murid, saya katakan istilahnya apa ini? Angkatan pertama. Karena tentunya murid Yesus bukan hanya 12 ya. Tapi angkatan pertama ada berapa? 12. Laki-laki apa enggak? Dua orang berkata, Yesus taruh aku di sebelah kirimu, yang satu bilang aku di sebelah kananmu. Siapa yang mengatakan itu? Yakobus dan Yohanes. Ada 10 lagi. 10 lagi ada di mana? Tadi ada 21 dikatakan mendengar apa yang
meninggalkan Yakobus dan Yohanes, yang 10 lagi marah. Wih. Yang 10 lagi perempuan apa laki-laki? Wih. Om mu nah. Papamu Muna. Bapakmu Muna. Ayo dilanjutin munanya Pak. Nah, wih, kamu juga pingin kedudukan kok, pura-pura marah. Munafik. Hanya Yakobus dan Yohanes lebih berani. Mungkin seperti orang Batak ya. Ya, orang Batak kan kalau lagi senang dia bilang senang. Kalau lagi kesel dia langsung to the point. Misalnya gini, kalau orang Batak kalau nembak cewek gini, hai, manggil perempuan kan Ito, hai Ito, mau nggak sama lu? Langsung nembak. Mau nggak jadi ibu untuk anak-anakku? Kalau perempuan yang romantis mau nggak digituin? Ya nggak mau. Mau ngomong apa dulu kek, gombal dulu kayak gitu. Tapi pada umumnya orang Batak enggak gitu. Kalau dia mau, dia bilang, hei, mau nggak jadi pacarmu? Gitu. Tapi kalau suku yang lain mungkin bilang apa? Lebih lembut lagi. Kayaknya aku dekat kamu nyaman deh. Gitu. Kalau nggak ketemu kamu kangen banget. Nah itu udah mulai menjurus-jurus mau nembak. Si perempuan harus buka sinyal dong, mau apa enggak gitu. Tapi kalau pada umumnya orang Batak apa adanya, kalau marah ya marah. Tapi habis itu udah. Nah mungkin seperti itu Yakobus Yohanes. Memang dia kepingin kedudukan, jadi dia bicara, Yesus ada permintaan kami. Bisa penuhi nggak permintaan kami? Yesus menjawab, apa yang kamu mau? Aku mau Tuhan buat kami nanti di sorga, satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu. Lalu yang 10 lagi marah. Kita tidak tahu marah yang 10 lagi karena memang dari hatinya memang motivasinya tidak cari jabatan, tidak cari kedudukan, atau sebaliknya sebenarnya mereka kepingin tapi tidak berani. Lalu Yesus berkata di ayat 42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Yesus berkata, dalam menyelesaikan apapun, jangan pakai kekuatan. Kalau temanmu yang 2 itu minta kedudukan karena mereka belum punya hati hamba, maklumi. Jangan malah marah seolah-olah kau jauh lebih sempurna dari yang 2 itu. Jangan menghakimi. Itu makanya Yesus bertanya di ayat 36, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Hal yang sama Tuhan tanyakan kepada kita yang hadir di tempat ini. Apa yang kau kehendaki sebenarnya? Kau datang beribadah di tempat ini, apa yang kau kehendaki? Coba tundukkan kepalamu, katakan kepada Tuhan, ini yang ku kehendaki. Baik duduk di kursi, bahkan pemain musik yang ada di depan juga saya sendiri. Tanyakan dirimu, setelah kau temukan jawaban itu, katakan kepada Yesus, apa sebenarnya yang kamu kehendaki Tuhan perbuat. Jadi firman Tuhan ini
tidak hanya teori, supaya kita mampu mempraktekannya. Jadi kita tidak terima logos saja pengetahuan firman, tapi terima rema hari ini. Amin. Siap terima rema? Remanya adalah hati hamba. Jadi kembali Tuhan bertanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apakah kedudukan, kenyamanan, kehormatan, kesenangan, kekayaankah yang sedang kau inginkan? Jawaban doakah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang kau inginin meneladani aku kah? Dikatakan di 38 salah seorang baca, dikatakan apa? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Yang diminta oleh Yakobus Yohanes kedudukan di sorga. Tapi apakah langsung ke sorga? Tentunya kita masih di bumi. Di bumi harus melewati proses. Prosesnya di mana? Ayat 38. Prosesnya selama di bumi adalah teladani Kristus. Harus minum cawan. Minum cawan sama artinya dengan salib. Salib sama artinya dengan penderitaan. Siapkah melewati proses penderitaan? Dalam tanda petik penderitaan sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkah menerima baptisan? Baptisan yang dimaksud oleh Yesus adalah bukan baptisan Yohanes, tapi baptisan Tuhan sendiri lewat baptisan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan baptisan? Kalau baptisan pakai sakramen, yang baptisan selam, diselamkan. Arti diselamkan adalah dikuburkan. Jadi apa arti baptisan? Baptisan artinya sama dengan salib juga. Salib itu horizontal dan vertikal. Apa arti baptisan? Arti baptisan adalah mati untuk dosa, hidup untuk Kristus. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap meneladani Yesus, teladani Yesus lewat minum cawan dan baptisan, maka engkau tidak usah minta, engkau pasti terima kedudukan di sorga. Amin. Apa itu minum cawan? Arti minum cawan harus berani lewati proses hidup mungkin yang penuh dengan penderitaan sesaat. Apa arti baptisan? Harus siap tinggalkan dosa, mati semati-matinya untuk dosa. Saya mau tanya, ada orang mati yang bisa bergerak? Gak bisa. Demikian juga kita kalau kita udah di dalam Tuhan, mati rasa terhadap dosa. Tidak ada keinginan melakukan dosa karena udah mati untuk dosa. Jadi sekali lagi Tuhan mau bertanya, apa yang kamu kehendaki? Tadi ada dua pilihannya. Apa yang kamu kehendaki? Ada dua pilihannya. Pilih satu di antara dua, atau pilih dua-duanya. Yang pertama, apa yang kau kehendaki? Kedudukankah, kenyamanankah, kehormatankah, kekayaankah, kesenangankah? Atau yang kedua, meneladani Kristus, minum cawan dan terima baptisan. Baptisan artinya mati untuk dosa. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana kan? Cuman ada dua pilihan. Bukan A, B, C, D, tapi A, B. Mau pilih kedudukan, kesenangan, kehormatan, kekayaan? Atau yang kedua, mau pilih meneladani Kristus? Pilih yang mana? Meneladani Kristus. Kalau betul kau mau meneladani Kristus, baru betul kau bisa berkata kepada Kristus, inilah yang ku
antara kamu? Siapa yang ingin besar? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa arti besar di sini? Jangan pakai terjemahan Indonesia yang sesungguhnya. Besar di sini artinya adalah besar. Besar artinya mengandung kata berperan penting. Halo, Pak Agus mau berperan penting? Kalau mau besar sih ya benar nggak? Besar dalam arti apa dulu ya kan? Besar bisa negatif loh, ya nggak? Besar badannya. Oh enggak dong, nggak mau terlalu besar ya Pak. Kalau bisa yang normal aja ideal. Besar. Kedudukannya seperti siapa? Yang raja di Babel. Besar kedudukannya, tapi besar kesombongannya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu yang ingin besar, artinya ingin punya peranan penting, itu artinya harus siap menjadi pelayan. Amin. Siapa yang melayani? Itu yang kedudukannya besar. Kedudukannya berarti terpenting. Jadi kedudukan besar situ sama artinya dengan berperanan penting. Mau nggak jadi pelengkap penderita? Tidak. Kan ada pelajaran bahasa Indonesia, pola kalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Ada objek pelengkap. Jadi ada nggak ada, no problem. Tapi yang sebaiknya adalah kita punya peranan penting. Kalau nggak ada, langsung gini, si Anu mana? Loh ya kurang mantep kalau dia nggak ada. Wah, coba dia ada, ini ruangan nggak mungkin kotor. Pasti ruangan ini bersih rapi kalau dia ada. Terus kalau ditanya, ini siapa yang bersihin ruangan? Si A. Pantesan. Coba kalau si B, ini pasti ruangan bersih. Berarti si B peranannya penting. Amin. Ini yang harus kita kejar. Kita punya peranan penting. Untuk menjadi orang besar alias berperanan penting, Tuhan tidak larang. Tapi Tuhan bilang caranya kamu harus jadi pelayan. Menjadi yang kelihatannya hina, kelihatannya tidak masuk hitungan, kelihatannya yang kita kerjakan sepele. Tapi kata Tuhan, engkaulah pemeran terpenting. Amin. Halo, dengar ini baik-baik firman Tuhan ini, supaya engkau tidak galau dalam hidup ini. Amin. Jenny galau? No galau. Amin. Ini kunci firman Tuhan ini, obat kegalauan. Amin. Engkau yang masih galau dengar firman ini, supaya kau tidak galau lagi. Kalau kamu mau memiliki peranan penting di mana saja kau berada, kamu harus rela jadi pelayan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga penting umat Tuhan tahu juga yang di rumah. Jangan dikira orang yang memiliki peranan terpenting dalam pelayanan adalah pengkhotbah, adalah WL, adalah pemain musik. No. Tapi yang ambil bagian melayani dengan hati hamba, itulah pemeran
Mau engkau kerjanya hanya bersihin tempat ibadah, atau hanya jadi kolektan, atau hanya penerima tamu? Kalau kau kerjakan itu dengan hati hamba, Tuhan berkata, engkau pemeran utama dalam pelayanan. Mau jadi pemeran utama? Pemeran terpenting? Amin. Hati hamba. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lo perhatikan ini, kata semuanya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terkemuka sama artinya dengan terhormat. Amin. Amin. Mau menjadi orang yang terhormat, harus siap jadi hamba untuk semua. Harus siap menjadi hamba untuk segala hal. Amin. Jadi hamba untuk semua hal. Ketika dalam pelayanan engkau tidak dihargai, katakan, dalam pelayanan aku harus jadi hamba. Ketika di rumah suamimu tidak menghargai engkau, katakan dalam hatimu, dalam hubungan suami istri, aku harus jadi hamba. Ketika istrimu tidak menghargai engkau, kau katakan pada dirimu, dalam hubungan rumah tangga, aku harus jadi hamba. Ketika anakmu tidak menghargai engkau, engkau berkata, aku ini hamba. Maka itulah orang yang akan terima penghormatan. Jadi terkemuka hatinya apa? Terhormat. Mau terhormat, harus siap jadi hamba untuk semuanya, untuk segala hal. Artinya firman itu tidak hanya dipraktekkan di tempat ini, di rumah, di tempat kerja, di mana saja engkau beraktivitas, harus praktekkan jiwa hati hamba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Filipi 2:6-7, bacakan salah seorang. Dikatakan Filipi 2:6-7 dikatakan, Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus menjadikan dirinya hamba, mengosongkan dirinya. Jadi mau tidak mau, untuk kita terima hati hamba, teladani Kristus. Sesuai konteks firman Tuhan di Markus 10 ini, apa yang kita teladani dari Kristus? Kalau engkau ingin besar, ingin berperan penting, jadilah pelayan. Itu yang pertama. Yang kedua, teladani Kristus. Kalau engkau ingin terkemuka, terhormat, jadilah hamba. Yang ketiga, kalau engkau ingin kedudukan di sorga nanti, jadilah pelayan yang berhati hamba. Jadi pelayan dan hamba, kalau digabung menjadi pelayan yang berhati hamba. Simpel bukan? Itulah makna dari firman Markus 10 itu. Pelayan berhati hamba. Perlu kita tahu ciri-cirinya. Pelayan berhati hamba. Mau pelayan, engkau jadi pelayan Tuhan yang berhati hamba? Mau? Ciri-cirinya seperti ini. Ada tidak ini dalam dirimu? Kalau ada, katakan puji Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak ada, Tuhan, aku menuju ke sana, menuju pada ciri-ciri yang Tuhan maksud. Amin. Ciri-ciri dari pelayan berhati hamba. Yang pertama, punya prinsip
melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Katakan amin. Jadi ciri-ciri dari orang yang memiliki hati hamba yang pertama adalah punya prinsip yang teguh, melayani, bukan untuk dilayani. Ada dua kata, melayani dan dilayani. Ciri-ciri orang yang melayani, ciri-ciri orang yang punya jiwa melayani adalah aktif. Apa? Aktif. No komando. Amin. Tahu arti no komando? Aktif, tidak pasif. Kalau orang yang suka dilayani itu pasif. Tunggu komando dulu baru kerjakan. Tapi orang yang punya jiwa melayani, no komando, no perintah, dia segera lakukan karena dia memang jiwa melayani. Yang kedua, ciri-ciri orang yang suka melayani, rajin. Rajin artinya di sini adalah cekatan. Cekatan. Kalau pepatah orang Indonesia kan dulu bilang apa? Biar lambat asal selamat. Tapi itu sudah tidak berlaku sekarang. Yang berlaku adalah cepat, tepat. Jadi dalam diri orang rajin, kalau betul-betul rajin, punya prinsip cepat, tepat. Kalau pekerjaan itu bisa diselesaikan setengah jam, dia bisa menyelesaikannya 15 menit. Itu namanya rajin, cepat, tepat. Amin. Jadi orang yang jiwa melayani, rajin, cekatan. Tapi orang yang suka dilayani, apa? Malas alias lelet. Orang sudah selesai 5 hal, dia baru 1. Lelet. Bukan dia tidak mau kerjakan, dia kerjakan juga, tapi lelet. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mau melayani, hati hamba. Hati hambanya apa? Tulus. Tidak ada maksud tersembunyi. Tidak ada pencitraan. Tulus. No pujian. Amin. Tetapi orang yang suka dilayani, munafik, gila hormat, gila pujian. Pendeta lupa puji dia, langsung dia ajak cemberut. Lupa bilang terima kasih atas pelayanannya, langsung ngambek. Minggu depannya nggak mau pelayanan. Pendeta lupa kasih salam, langsung dia ciut, langsung benci sama pendeta. Itu ciri-ciri orang yang suka dilayani. Tapi orang yang suka melayani, tulus, no pujian. Dia melayani, dia tahu siapa yang dia layani. Dia tidak gila-gila hormat. Dan orang yang punya sikap melayani selalu sukacita. Smile, amin, amin. Bikin seperti orang India itu. Gimana? Yang digoyang-goyang kepala. Smile, amin. Ayo katakan smile. Itu jiwa melayani. Selalu smile, sukacita. Halo saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang bisa mengurangi sukacitamu? Kalau ada yang bisa mengurangi sukacitamu, berarti engkau masih cocok dilayani. Amin. Hubungi nomor di bawah ini untuk kau dikonseling dulu, dilayani dulu. Amin. Amin. Tapi kalau kau suka melayani, hidupmu penuh dengan melayani, pasti penuh dengan sukacita. Amin. Kantong kosong katakan apa? Puji Tuhan. Kok pelan puji Tuhan? Puji Tuhan. Dapat berkat rezeki nomplok. Katakan lebih besar suaranya, lebih keras tadi. Kantong kosong. Puji Tuhan. Kata puji
memuji Tuhanmu itu mengundang berkat. Amin. Iya. Jadi tidak ada yang mengurangi sukacitamu. Berarti kau sudah layak melayani. Amin. Orang yang punya ciri melayani, kreatif. Amin. Punya banyak cara. Amin. Kreatif. Tapi orang yang sukanya dilayani, ininya apa? Tumpul, gampang sumpek. Menghadapi satu masalah langsung sumpek, langsung seakan-akan dunia kiamat. Tapi orang yang punya jiwa melayani, perhatikanlah, ketika dia menghadapi masalah, seakan-akan dia punya ribuan cara menyelesaikan masalahnya. Amin. Sama seperti film. Ada satu film apa itu? Lupa saya nama filmnya. Jadi di film itu dia harusnya sudah mati, tiba-tiba di tayangan berikutnya dia hidup lagi. Di scene berikutnya udah dia dapat ancaman, dia ditembak, penonton sudah deg-degan, tiba-tiba dia hidup lagi. Berarti dia punya cadangan nyawa yang begitu banyak, nggak mati-mati. Amin. Orang yang kreatif seperti itu, dia punya banyak cara dalam menyelesaikan masalah. Dia tidak kehabisan akal. Ada aja cara yang dia bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Dan orang yang kreatif ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangankan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, coba lihat tayangan di televisi. Tayangan-tayangan di televisi, acara buka puasa, acara sahur, acara lawak-lawak lucu-lucu di televisi. Butuh apa? Tim kreatif. Tim kreatif yang mengatur semua acara itu. Maukah engkau jadi tim kreatifnya Tuhan? Munculkan ide-idemu untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Jangan diam saja ketika diajak rapat pun no comment. Pendapatmu gimana? No comment, Bu. Kira-kira apa yang mau kita lakukan dalam pelayanan kita ini? No comment, Bu. Kalau engkau mempunyai jiwa melayani, mulai sekarang katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak minta harta kekayaan. Minta seperti apa yang diminta Salomo? Hikmat, berikan aku hikmat. Lewat hikmat, tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat hikmat engkau bisa lihat peluang-peluang berkat. Amin. Lewat hikmat engkau bisa ide-ide cemerlang bisa muncul dari engkau untuk pelayanan pekerjaan Tuhan itu supaya maju. Jadi orang yang suka melayani pasti kreatif. Amin. Katakan, aku aktif, aku rajin, aku tulus Tuhan, aku selalu sukacita, dan aku adalah orang yang kreatif. Apa yang kau perkatakan sudah kau terima. Amin. Kau akan siap dipakai Tuhan melayani dengan pengurapan yang spesial. Dan Tuhan akan percayakan engkau berkat spesial juga. Amin. Yang kedua, ciri-ciri dari orang yang punya hati hamba. Dikatakan di ayat terakhir di firman Tuhan tadi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ciri-ciri orang yang punya hati hamba ada di ayat 45. Yang pertama adalah punya prinsip melayani, bukan dilayani. Ciri-ciri orang yang melayani tadi apa? Aktif, rajin, tulus, sukacita, dan kreatif. Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya hati hamba adalah seperti Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa manusia. Amin. Lalu kita juga, apakah kita harus mati di kayu salib? Kita korbankan nyawa kita? Bukan.
Tapi ciri-ciri orang yang punya hati hamba yang kedua adalah ada kerelaan berkorban. Amin. Katakan, ada kerelaan berkorban. Amin. Amin. Pemain musik. Apa tadi? Ada kerelaan berkorban. Sama-sama katakan, berkorban apa? Waktu. Tidak pelit waktu untuk Tuhan. Sebenarnya kita enggak sih yang memberi waktu sama Tuhan? Tuhan yang memberi waktu sama kita, men. Tuhan kasih berapa? 24 jam. Amin. 24 jam Tuhan beri buat kita. Jadi ketika kau ibadah di tempat ini 2 jam, kau tidak sedang memberi. Amin. Jangan pelit sama Tuhan. Amin. 24 jam. Itu dibagi 3 berapa? Berapa? Dibagi 3 berapa? 8 jam kerja, 8 jam istirahat, tidur dan lain-lain, bersantai dia nonton TV. 8 jam beribadah kepada Tuhan. Hitung dari bangun pagi sampai malam. Doa mau tidur. Coba kumpulkan semua, ada 8 jam. Ada apa enggak? Tidak. Jangankan hari-hari biasa, hari Minggu pun tidak ada 8 jam kita ibadah, ya kan? Berarti kita tidak adil sama Tuhan ya. Sadari itu. Kalau sadari itu, jangan berani lagi pelit dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berkorban waktu, tidak pelit waktu untuk Tuhan. Siap memberi ide-ide, bukan kritikan. Memberi ide-ide untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, berkorban. Berkorban apa? Uang. Mungkin kau berkorban uang. Amin. Kata Tuhan, beri maka dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pelayanan yang luar biasa loh. Katakan amin. Amin. Kita tidak seperti pelayanan lainnya mencantumkan nomor rekening. Pernah tidak kita mencantumkan nomor rekening? Tidak pernah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kok pelayanan ini bisa jalan ya? Ya enggak? Bisa jalan apa enggak? Anda diberkati secara rohani enggak lewat pelayanan ini? Secara jasmani? Amin. Habis ibadah Anda masih bisa makan, minum. Semuanya dari mana itu? Ya, luar biasa. Padahal nomor rekening enggak diisi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada yang bergerak nanya nomor rekening, enggak apa-apa. Amin. Ada bendahara, tanya dia nomor rekening. Amin. Atau langsung masukkan di amplop, kasih ke sama bendahara. Karena berkorban uang. Apakah karena kerajaan Allah miskin? Sorga kekurangan uang? Ya. Tapi Tuhan mau lihat di mana ketaatanmu dalam memberi. Jadi bukan karena Tuhan butuh uangmu, tapi Tuhan mau kau praktekkan firman Tuhan. Beri maka diberi. Yang kelima, berkorban apa? Berkorban hati. Berkorban hati, mau berkorban perasaan. Amin. Rela tidak dihargai, tapi tetap suka cinta. Amin. Enak apa enggak? Saudara yang kasih Tuhan, aku merasakan loh. Saya merasakan kedagingan hampir-hampir berbicara di hati begini. Siapa lo gitu. Tapi kembali ingat firman Tuhan. Hei kamu hamba, harus rela berkorban perasaan. Amin. Mau jadi hamba, mau terima hati hamba, ciri-cirinya itu harus ada di dalam dirimu. Harus punya jiwa melayani, bukan dilayani. Yang kedua, harus punya sikap rela berkorban. Hanya 2. Engkau pasti siap dipakai Tuhan kalau itu sudah ada. Bahkan menjadi pengikut Kristus saja harus punya hati hamba. Apalagi untuk menjadi pelayan pekerjaan Tuhan, harus punya hamba. Sudah terima perkenanan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa gereja-gereja gotok? Mengapa gereja mengalami perpecahan? Karena tidak punya hati hamba. Semuanya pingin
1000 gereja baru. Amin. Karena apa? Di gerejanya dia gontok-gontokan, akhirnya dia mengatakan, aku buka gereja baru. Hingga dibukalah gereja baru. Kenapa? Gak ada hati hamba. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mau hati hamba itu, engkau harus siapkan dirimu untuk tidak dikenal. Amin. No popularitas. Amin. Banyak sono. Di mana? Di sono. Apa ini? Di sono. Di dunia sosmed banyak yang sedang unjuk gigi. Siapa? Bukan hanya umat Tuhan, tapi para hamba Tuhan cari popularitas dalam tanda petik. Tidak semua yang di sosmed yang cari popularitas. Tapi maaf sih, harus terus terang katakan, pasti banyak yang cari popularitas. Tapi tidak semua. Tanda petik loh ya. Umat Tuhan yang melihat dari rumah ini tanda petik. Tidak semua. Tapi banyak. Padahal Tuhan bilang apa? Hati hamba siap tidak dikenal. Melakukan banyak hal tapi tidak dikenal. Itulah hamba. Amin. Jadi kalau kau lakukan banyak hal, kau tidak dikenal, kau tidak dihargai, kamu berontak, berarti kamu bukan hamba. Tapi kalau hamba Tuhan yang cari popularitas, dikenal di sana sini, motivasinya itu dia hanya dapat gelar hamba, padahal bukan hamba. Mau dapat gelar dari manusia atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Mintalah Tuhan mengakui bahwa engkau hamba. Amin. Ya, jadi mulai sekarang siap tidak dikenal. Amin. No popularitas. Siap tidak dianggap. Amin. Siap tidak diperhitungkan. Siap dipandang sebelah mata. Aminnya di mana? Siap tidak dihargai. Siap dipandang sebelah mata. Matanya cuma satu, ngelihat kamu, sehingga dia tidak tahu kalau kamu itu sebenarnya cantik, engkau manis, engkau manjung. Dia bilang, wih pesek, padahal karena dia sebelah mata. Jadi dia belum tahu kamu siapa, kamu anak kekasih Tuhan. Amin. Kamu punya talenta karunia yang spesial, dia tidak tahu. Dia main hina-hina saja. Dia tidak tahu kalau kau berharga di mata Tuhan. Tapi ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tidak usah balas. Amin. Berbicara tentang hamba itu berbicara tentang hati. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah hati. Amin. Ingat firman Tuhan di Amsal dikatakan, dari hati terpancar kehidupan. Jadi jaga hati. Kalau kau sudah punya hati hamba, tetap pertahankan. Maukah engkau terima perkenanan Tuhan? Milikilah hati hamba. Ayat terakhir baca 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi firman Tuhan hari ini bicara tentang hati, yaitu hati hamba. Hati hamba ini akan kita pakai untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Katakan, aku Tuhan mau siap melayani. 1, 2, 3 katakan, Tuhan aku siap melayani. Melayani secara horizontal dan melayani secara vertikal. Melayani secara vertikal itu adalah melayani untuk Tuhan. Melayani untuk Tuhan modalnya adalah Roma 12 ayat 1. Layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Kalau hatimu hati hamba, rohmu pasti menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, horizontal itu terhadap sesama. Pelayanan untuk sesama, modalnya adalah Galatia 5 ayat 13. Layani sesama dengan hati yang rela, penuh kasih, lebih sungguh. Ingat ini, Tuhan lebih dulu
secara vertikal, itu terhadap Tuhan. Dan yang kedua, horizontal, terhadap sesama. Kalau terhadap Tuhan, Roma 12 ayat 11, roh